Halo semua, selamat datang lagi di vlog Sigit and Silvi on vlog. Jadi ini terkait dengan video kami sebelumnya, teman-teman, yang membahas tentang seluk-beluk kuliah di farmasi ya. Yang 5 pertanyaan itu. Nah, ini tambahan pertanyaan. Jadi kami datang dengan 2 pertanyaan saja. Jadi Mbak Silvi, pertanyaan pertama nih Mbak Silvi. Bagaimana cara yang efektif dan efisien bagi kami ya, anggap saja kami baru masuk jurusan farmasi nih, belum tahu apa-apa nih, cara yang paling efektif dan efisien untuk belajar di farmasi itu seperti apa? Cara yang paling efektif dan efisien menurut pengalaman saya nih, yang pertama kita harus mempersiapkan. Jadi sebelum masuk perkuliahan atau praktikum atau penelitian itu kita harus sudah mempersiapkan dahulu gitu. Apa yang akan menjadi topik hari itu. Yang pertama, persiapkan kalau memang masih semester 1, persiapkan dari buku-buku SMA saja. Baca dulu buku SMA karena pasti ada yang terlewat di sana. Atau kalau memang sudah mahir mungkin bisa di skip. Tapi tetap harus setidaknya membaca lah. Oh, ini akan mempelajari hal X sehingga saya harus mempersiapkan materi ini yang kira-kira aja berhubungan. Tidak usah pasti-pasti banget karena kita kan namanya juga mahasiswa ya, masih menebak-nebak gitu. Jadi kita perkirakan aja nanti sepertinya dari judulnya perkuliahan, lalu dari silabus yang sudah diberikan, kan memang biasanya diberikan silabus. Kita bisa memperkirakan di situ ilmu itu, mata kuliah itu akan mempelajari apa. Kita lihat dulu dari buku SMA dulu supaya tidak langsung kaget begitu. Lalu yang kalau sudah semester 2 mungkin bisa dibuka bahannya yang dari semester 1. Begitu juga kalau sudah di semester 4 atau 5 dibuka bahan-bahan dari semester sebelumnya yang kira-kira berkaitan gitu. Menarik ini. Itu sebelum masuk perkuliahan gitu. Ini memang harus sudah siap posisinya. Jangan aduh, begitu judulnya saja kita tidak tahu tuh arti kata per judulnya gitu. Misalnya mata kuliah genetika, gen saja kita misalnya tidak tahu maksudnya gen itu ada di posisinya di sebelah mana gitu. Atau pengertian gen aja deh, itu apa itu, kan ada di SMA gen itu apa. Ya kan, paling tidak kita sudah tahu definisi dari judulnya aja gitu, minimal banget itu. Baik, yang buat saya menganggap menarik itu berarti apa yang Mbak Silvi jelaskan tadi itu nggak saya lakukan selama waktu kuliah. Dan memang betul-betul apa ya, teman-teman, adik-adik saya di SMA ini lesson learn. Waktu saya dulu memang saya tidak melakukan apa yang Mbak Silvi bilang tadi, sehingga memang effort atau usaha yang harus saya keluarkan itu lebih, karena kadang usaha kesini nggak efektif, nggak efisien, Coba-coba. karena coba-coba. Tapi kalau dari Mbak Silvi tadi sangat masuk akal. Saya setuju itu Mbak Silvi bahwa pasti ada silabusnya kan ya di semester 1 itu. Bahkan tuh dibagikan waktu ospek malahan ya. Silabus Okay. semester 1 saya masih ingat waktu ospek. Saya udah buka-buka tuh. Oh, mata kuliah ini definisinya, kemudian apa saja ilmu yang mendukung dia, kemudian yang terakhir bahkan ada daftar pustakanya. Daftar pustakanya tuh kita bisa lihat tuh judulnya, mungkin bisa cari di perpustakaan. Tinggal aja baca, oh pasti yang ditulis tuh tentang jurnal ataupun buku. Nah, kita bisa cari tuh yang mepet-mepet pengertian judul itu gitu. Karena kalau langsung membuka rasanya agak mustahil kita langsung paham gitu. Namanya juga baru persiapan. Tapi ini betul-betul sangat bermanfaat ini Mbak Silvi buat mahasiswa yang seperti saya dulu. Artinya saya dulu itu waktu masuk di jurusan, karena mungkin knowledge-nya kurang begitu ya, sehingga saya tidak tahu apa yang harus dicari, buku-buku apa yang harus dicari waktu semester awal ya. Kita mulai meraba gitu kan, ini harus belajar apa gitu kan. Padahal ada di silabus yang dibagikan pada saat ospek. Kuncinya itu adalah cari dulu silabusnya gitu ya. Cari dulu silabusnya sebagai apa ya, pedoman bahwa kita mau belajar apa gitu ya. Kemudian setelah dapat silabusnya, kita bisa hubungkan dengan pelajaran yang kita dapat di waktu SMA. Apa saja yang
yang disebutkan di silabus tadi bisa kita cari, misalnya matematika gitu ya. Iya. Ternyata kita bisa belajar matematika terkait apa, kita tinggal cari di SMA. Ingat-ingat lagi, siapa tahu Kalau ada semester integral. 1 ya. Iya, siapa tahu ada integral. Ada juga integral. Kalau lupa nanti waktu dosen menjelaskan, gitu kan. Kalau udah, oh ya integral kemarin aku udah baca, oh ya ini, Iya, oh itu benar. diturunkan. Tuh. Iya ya. Artinya kalau kita sudah belajar sebelumnya itu, ketika dijelaskan kening nggak mengkerut lah ya. Nggak kaget gitu. Kalau kita belum belajar sebelumnya tuh, ketika dijelaskan sambil berusaha mengingat itu kan, dan juga nggak ingat. Nggak akan ingat. Iya betul. Berarti ini lesson learn ya, bahwa akan ada lesson learn yang lain pasti, tapi ini adalah salah satu. Yaitu yang pertama, pastikan teman-teman mendapatkan silabus. Silabus itu per semester. Silabus itu per semester ada. Ya oke lah, kita nggak tahu lah ya. Yang Iya, penting tapi pasti ada semester dibagikan. 1. Pasti dibagikan kok. Pasti dibagikan. Kemudian setelah dapat silabus itu, adik-adik bisa menyesuaikan dengan tadi Mbak Silvi bilang, bisa cari di buku-buku SMA gitu ya. Atau semester sebelumnya. Atau kalau semester 1 ya. Iya. Kalau semester 5 ya semester 1, 2, 3, 4 gitu Iya, ya. memang harus diurut satu-satu. Dan bisa cari di internet kalau sekarang ya, Iya, kita itu punya. ngomong-ngomong. Bahkan ada daftar pustaka tadi ya. Ya, ada daftar pustakanya juga. Tidak mungkin dosen itu menulis, itu kan yang menuliskan dosennya ya silabus itu. Tidak mungkin beliau itu menulis tanpa ada daftar pustaka itu Oh, aja. baik. Ya intinya ini betul-betul kalau bagi saya pribadi lesson learn banget nih. Jadi kadang-kadang kami itu malah, saya pribadi membukanya dari belakang, karena daftar pustaka itu dari belakang. Iya. Apa aja sih? Oh, ada judul-judul yang kira-kira saya kenal gitu. Betul. Dari belakang malahan, kadang-kadang. Mungkin bagi saya lah, Mbak Silvi bisa jelasin daftar pustaka tuh apa tuh? Biar tadi Mbak Silvi bilang penting tuh kalau kita tahu daftar pustaka. Daftar pustaka itu kan rangkuman literatur yang dibaca oleh si penulis. Untuk yang beliau tulis di buku itu. Jadi beliau sumber mengambil ya? sumber dari mana literaturnya gitu. Baik. Kalau misal buku, dia akan catat bukunya, halamannya. Kalau memang itu jurnal, dia akan mencatat volumenya, volume berapa, tahun berapa. Oh, baik. Atau kalau misalnya artikel lepas, namun artikel yang memiliki gengsi ya, itu juga akan dituliskan bahkan sampai tanggal beliau membacanya. Oh, baik. Itu artinya semua informasi yang ada di dalam tulisan tersebut itu diambil dari daftar pustaka yang ditulis di belakang tadi ya. Iya, benar. Sehingga dalam silabus tadi itu, kalau memang ada nih ya daftar pustakanya, itu sangat membantu teman-teman mencari source ya. Iya. Source dari sumber Iya. dari yang terkait dengan keilmuan yang ditulis di silabus. Iya. Oke. Daftar pustaka, nama lainnya bahan bacaan by the way, itu udah sesuai dengan EYD bahan bacaan itu. Jadi biasa ditulis bahan bacaan atau daftar pustaka. Oh, baru tahu sekarang saya. Iya, boleh dituliskan itu. Nampak nggak sering membaca aku. Oke, tapi itu senang saya, dan saya ketawa itu karena coba dulu kalau saya tahu itu dari awal mungkin semester 1 cum laude. Makanya main ke farmasi. Oke, ya jadi saya ulang lagi Mbak Silvia, maaf ya. Yang pertama, adik-adik SMA misalnya sudah diterima di kampus, sedang melakukan ospek begitu ya, nggak ada salahnya sambil mencari silabus ya. Benar. Sambil mencari silabus semester 1, semester 2 itu seperti apa. Lalu kalau memang ada daftar pustaka, cari daftar pustaka itu untuk mempelajari silabus, atau mencari buku-buku pendukung di SMA atau di internet gitu ya, untuk memperkuat keilmuan adik-adik sebelum masuk kelas. Kelas. Sehingga sudah prepare lah. Iya. Jadi persiapannya proper. Kemudian selanjutnya setelah kita persiapan, masih ada lanjut. ketika dosen sudah menjelaskan di depan, itu usahakan tangannya diam. Tidak sibuk mencari yang lain gitu. Maksudnya diam itu mendengarkan. Oh, siap. Kalau saya pribadi tidak mencatat. Oh, malah jangan mencatat. Tidak mencatat, dengarkan saja. Dengarkan saja maksudnya di mana, cari benang merahnya gitu. Okay. Walaupun sulit ya, saya sendiri juga masih kesulitan mencari benang merah, mencari inti dari perkataan beliau. Namun dengan latihan, setiap hari kita latihan, kemampuan kita untuk mencari inti dari yang dikatakan oleh beliau, dosen, itu akan meningkat gitu. Jadi sensitivitas. Jadi usahakan
diam saja, dengarkan. Untuk masalah catatan, nanti di akhir perkuliahan, dosen dengan gratis akan memberikan bahan kuliahnya, PPT. Itu sama saja dengan yang kita catatkan. Nah, kecuali ada perkataan-perkataan dosen yang memang bagi kita tuh penting, mungkin hanya 1-2 kalimat ya. 1-2 kalimat dalam 2 jam sesi atau 45 menit. 45 menit kan 1 SKS. Ya, tapi kalau apa istilahnya, itu kan salah satu cara ya, Iya, salah satu cara. Kita harus mengenal diri kita. Iya. Misalnya kita ini tipenya auditori, tipe pendengar, atau kita tipe visual, kita harus melihat gitu. Atau kita tuh tipe yang memang harus mencatat gitu. Ya, jadi kesimpulannya nggak ada salahnya kalau adik-adik mau mencatat ya, sambil mendengarkan perkataan dosen, Ya, yang sambil mencatat. Tapi kalau bisa jangan sibuk mencatat, lupa. Iya, Tapi karena catat yang penting-penting aja, yang tidak ada di slide-nya atau karena catat saja apa yang mau ditanyakan. Oh, saya masih bingung ini nih. Iya, Nah, itu betul. malah lebih efektif lagi. Atau ada keyword-keywordnya dulu. Maksud kata-kata kunci dari yang dijelaskan oleh beliau dosen kita itu biasanya tuh ada yang tidak tertulis di slide, tapi itu kuncinya atau sesuatu yang sangat penting. Tapi biasanya itu udah ahli Catat banget itu. sih itu. Biasanya itu sudah melalui berbagai latihan. Jadi dia sudah tahu tuh, oh intinya tuh ini nih dicatat gitu. Tapi biasanya untuk mahasiswa yang baru pertama kali mendengarkan materi, biasanya dia tidak tahu kuncinya di sebelah mana. Itu sebabnya dengarkan aja dulu. Oke lah, itu lesson dari Mbak Silvi. Masalah itu tepat bisa diimplementasikan ke Cuma salah teman-teman, satu. itu silahkan. Jangan-jangan memang itu cara yang tidak cocok dengan adik-adik, juga bisa itu cara seperti Mbak Silvi bilang tadi. Jadi disesuaikan aja ya adik-adik ya. Kalau memang itu ternyata bekerja di adik-adik, silahkan dipakai. Ternyata itu tidak efektif dan efisien, mungkin bisa pakai cara lain. Karena pengalamannya beda-beda. Memang ada orang yang bisa mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu dosen sambil mencatat yang kata-kata penting begitu ya. Dan juga ada orang yang memang tidak bisa mencatat kalau sudah dijelaskan gitu ya. Iya. Itu kembali ke adik-adik, tergantung kebiasaan ya. Dipilihlah mana yang paling efektif dan mana yang paling efisien. Silakan. Oke, kemudian terima kasih ya Mbak Sylvia, itu pertanyaan pertama. Masih ada lagi. Pertanyaan kedua nih. Belum, masih ada lagi. Oh, masih ada lagi banyak. Oke. Jadi, apa yang dilakukan ketika setelah selesai kuliah? Oh, baik. Ditutup bukunya, begitu ujian baru dibuka atau gimana? Nah, Ya, saya mau bercerita nih. Jadi itu belum selesai, teman-teman. Jadi Bener. begitu sampai rumah, catatan atau PowerPoint atau bahan yang diberikan oleh dosen itu kita rangkum dari yang tulisan dari dosen tadi maupun yang kita ingat ataupun yang kita catat tadi. Itu kita jadikan satu dalam bentuk tulisan yang paling ringkas. Kenapa? Karena farmasi itu kuliahnya banyak hafalan. Rajin sekali ya. Oke. Jadi kuliahnya karena saking banyaknya hafalan, kita tidak mungkin pada saat jam malam sebelum ujian itu kita membuka catatan yang begitu tebal. Tidak akan cukup waktunya. Belum nanti latihan soal. Belum lagi persiapan praktikum. Jadi memang harus dibuat suatu rangkuman yang kecil yang membuat kita paham lah. Istilahnya nanti waktu ujian saya harus hanya pegang itu gitu. Tanpa catatan yang lain, saya hanya pegang ringkasan, saya harus bisa maju untuk ujian. Wow, begitu? Iya, memang. Belum pernah saya praktekkan dalam kuliah, tapi keren. Lalu yang terakhir, pada saat malam sebelum ujian, itu kita selain membaca ringkasan, hanya membaca ringkasan saja, kita juga harus mencoba soal. Nah, soalnya bisa dapat dari mana? Yang pertama, bisa dapat dari dosennya sendiri. Misalnya, beliau memberikan contoh soal. Itu biasanya juga sangat membantu kita untuk menghadapi ujian. Yang kedua, biasanya ada mahasiswa-mahasiswa kreatif yang membuat soal. Jadi suatu kelompok-kelompok belajar, kalau di farmasi banyak kelompok-kelompok belajar kecil yang mereka saling membuat soal kreatif begitu. Karena apa yang diperkirakan oleh teman-teman itu juga diperkirakan oleh dosen ternyata. Nah, yang ketiga, kalau memang tidak ada teman-teman yang membuat, misalnya ada beberapa mata kuliah yang tidak ada yang membuat soalnya nih, sistem tim kreatifnya tidak bekerja nih gitu. Itu gimana? Kita bikin soal sendiri. Jadi misal, kita bikin aja tuh satu soal, jelaskan definisi X, Y, Z. Nomor 2, jelaskan hubungan. Nanti kita jawab sendiri juga. Nanti pertanyaannya nggak jauh-jauh dari itu. Ya, okay. Karena memang farmasi itu banyak hafalannya. Kalau tidak seperti itu, kita terlalu abstrak menghafalkan hafalan yang sangat banyak begitu. Padahal ujian berturut-turut, hari ini 2 mata kuliah, besok 2 mata kuliah, dalam seminggu habis tuh mata kuliahnya. Ya, tapi itu
betul-betul butuh effort itu, butuh usaha lebih itu usaha untuk bisa lebih, melakukan apa yang Mbak memang. Silvi lakukan. Jadi karena jujur itu yang itu berarti Mbak Silvi lakukan waktu kuliah S1 ya. Iya. Dan saya nggak pernah melakukan itu. Sampai Karena S2, sampai S3 tetap saya lakukan begitu. dan pada kenyataannya memang kita beda IPK ya. Iya, jadi memang betul adik-adik SMA yang mau masuk kuliah bahkan dan juga adik-adik yang sedang di semester-semester awal ya. Ini ambil positifnya saja, ambil positifnya. Kalau memang ada adik-adik tidak sepakat, silahkan tidak diambil. Tapi saya yakin pasti ada positifnya bahwasannya yang pertama itu adalah selalu ada tulisan rangkuman ya Mbak ya, atau kesimpulan dari apa yang dipelajari setiap selesai kelas, Iya. gitu ya, dibuat catatannya. Berarti kalau dalam satu semester misalnya ada 6 kali kelas, 6 kali kelas mata kuliah itu, berarti ada 6 ringkasan yang akan digabung Iya. jadi satu. Dan kemudian kata Mbak Silvi itu harus cukup untuk menjawab pertanyaan ujian akhir Iya. semester atau Iya. ujian Harus tengah sudah semester. cukup. Kemudian yang kedua adalah latihan soal. Jadi tidak cukup dengan ringkasan tadi, harus ada latihan soal. Karena nanti kaget kalau tiba-tiba apa ya? Padahal waktu ujian kan ditentukan tuh, misalnya hanya dibatasi nih cuma 45 menit. Aduh, aku mau nulis apa nih gitu. Padahal sementara kalau sudah kita narasikan gitu, tulis aja tuh. Tangan kita udah lancar aja tuh nulisnya. Oh, aku mau ngomong ini, aku mau ngomong ini. Walaupun pertanyaannya beda ya, tapi biasanya ada hubungannya sama yang kita Betul, bikin sendiri. Soal yang kita bikin sendiri itu, bahkan yang kita bikin sendiri. Iya. Oke. Emang agak lucu sih, tapi Iya. begitulah. Karena lucunya karena kita bikin sendiri gitu. Bener. Saya membayangkan waktu saya kuliah saya bikin soal sendiri. Tapi oke, jadi yang pertama adalah ini ya teman-temannya harus disiplin nih, disiplin untuk membuat ringkasan setiap selesai kelas. Itu harus disiplin itu, istiqomah lah ya. Iya sih, Membuat ringkasan untuk setiap selesai kelas. Dan ringkasan itu kata kuncinya adalah cukup sebagai materi yang kita pelajari untuk mempersiapkan ujian tengah semester atau akhir semester. Ya, harus itu satu. Cukup. Kalau ada 6 kelas, 6 ringkasan. Iya. 7 kelas, 7 ringkasan. Iya, benar. Oke, dan yang akan digabung menjadi satu ringkasan ya. Kemudian yang kedua adalah ringkasan tadi dikombinasikan dengan latihan soal. Soalnya datang dari mana? Bisa aja dari tim kreatif yang teman-teman kita yang pintar-pintar tuh. Itu biasanya buat soal, dekati mereka. Cari soal yang mereka biasanya buat. Mereka belajar kelompok kan. Betul. Kita juga punya tim belajar kelompok. Jangan belajar sendiri ya. Ya, memang itu Gak mungkin belajar sendiri. Nanti belajar sendiri lagi. Ada ya yang mampu belajar sendiri, tapi saya jauh dari itu. Yang teman-teman pahami dari ringkasan tadi, kalau tidak berlatih, ya bagaimana bisa terbiasa gitu kan? Sehingga ketika pas ujian, karena tidak terbiasa, waktu yang disediakan tidak cukup. Bukannya teman-teman tidak tahu, karena sudah memahami ringkasan harusnya tahu, tapi tidak terbiasa. Untuk membuat kebiasaan itu, kemudian menambah kecepatan dalam mengerjakan dan akurasinya, maka harus latihan soal. Latihan soal itu tidak duduk latihan soal, tidak, tapi sebagai mahasiswa kita harus mencari soal itu. Mbak Silvi, makasih teman-teman semuanya untuk waktunya. Sehat selalu ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya.